Miftah, uangmu untuk apa? Untuk mbak-mbak sarkem. Malaikatnya takon, kowe ngelonde? Ora, sedekah. Aku ya ngono to. Terus tadi aku mau bertanya kayak duit loh. Ya. Wah, anak buahku kurang ajar. Kamu gak dikasih uang sama mamimu, Po? Enggak, lagi sepi aku mau bertanya. Lagi sepi. Dongake, Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ana. Ana? Iya, Ana itu saya. Oh iya. Iya, Ana. Apakah salah jika mencintai suami orang? Tapi bentar. Saya urung rampung. Tapi suami orang ini mantan suami saya. Ruwet gitu loh. Agama sebelumnya apa, Nduk? Hindu, Gus. Oh, Hindu. Ya. Kenapa pengen masuk Islam? Bukan karena paksaan? Bukan. Sukarela? Iya, suka. Keinginan sendiri? Iya. Ikhlas? Iya. Kenapa pengen masuk Islam? Kayak indah banget. Oh, indah banget, Masya Allah. Tepuk tangan tuh, Pak Dwi. Ditimbang dulu, umurmu berapa, Dil? Aku umur tahun ini 26. Oh, 26. Ya. Masih nom, santai saja. Oke. Kayak nggak ada pria lain, Dil. Oke, boleh. Kalau sama Gus boleh nggak? Aduh! Mas kawinnya apa, Dil? Gak nuntut apa-apa, yang penting tanggung jawab aja. Iya. Titik berikutnya kita ke Sarkem. Dan alhamdulillah masuk Sarkem, subscriber sudah 1 juta ya. Waalaikumsalam. Baru makan? Enggak, Mas. Om. Gus. Sehat. Yuk. Ayo, Mbak. Ayo. Ayo berangkat. Belum foto lagi. Ayo sini, ayo cepetan. Pemuladan, ayo difoto. Terus tadi aku mau bertanya kayak duit loh. Ya. Wah, anak buahku kurang ajar. Kamu gak dikasih uang sama mamimu, Po? Enggak, lagi sepi aku mau bertanya. Lagi sepi. Dongake, Bin. Ada mbak-mbak lagi sepi, minta uang. Kalau sama mbak-mbak itu bukan money politik. Money Sarkem. Dan hari ini kita mulai memugar masjid yang di Sarkem, musola. Tadi kita sudah ada tukang untuk renov musolanya supaya lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'ala nabi Muhammad. Mbak-mbak dan para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih atas hadirnya. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang sesak, yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang bermasalah disolusikan, yang tamunya seret diramaikan.
Makanya manusia ini semuanya oleh Allah dikasih ujian masing-masing yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitasnya. Tapi yang perlu diingat, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ujian itu tidak mungkin melebihi batas kemampuan kita. Ujian yang mbak-mbak hadapi dengan saya itu pasti berbeda. Mesti lebih berat saya. Paling masalahmu karena tamunya sepi atau dapat tamu tapi zong. Wow. Ketoken di duit cangkeme mambu. Wancine bayar ninggal KTP. Kan ujiannya cuma itu saja. Kalau ujian kayak Abah itu kan dibully, dicaci, dimaki. Tapi saya selalu punya difitnah, bahkan fitnah macam-macam. Apapun difitnah. Abah di-endorse sama perusahaan mobil, endorse dari perusahaan untuk menjadi brand ambasadornya. Tujuannya apa? Dikirimi mobil Pak Prabowo. Padahal nggak ada hubungannya dengan Pak Prabowo. Ketemu dengan Abah Kirun, sama-sama pengisi acara, disangoni sama panitia. Amplop Gus Miftah dikembalikan Abah Kirun. Fitnah lagi. Sedekah di Pamekasan, bagi-bagi duit untuk jamaah sedekah, dikira money politik. Makanya coba saya pengen jajal, kalau saya bagi duit di Sarkem, apakah money politik apa money Sarkem? Nah, artinya apa? Semua orang itu punya ujian masing-masing. Maka kemudian saya punya prinsip, payung memang nggak bisa menghentikan hujan, tapi bisa melindungi kita dari hujan. Sabar memang nggak bisa menghentikan ujian, tapi dengan sabar kita bisa melewati ujian. Semuanya diuji. Pak Inung ini caleg, ujiannya ya kira-kira iso dadi apa ora, diuji. Disitulah kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa minta tolongnya hanya kepada Allah. Huwa maulana, dialah penolong kami. Makanya kalau hari ini kemudian Abah itu sering tertulung, mungkin ya karena berkaitan dengan nama. Maka namanya Miftah Maulana, ditakdirkan untuk banyak memberi pertolongan. Di mana-mana saya bilang, saya itu menolong memberi bukan karena saya kaya, tapi karena saya paham betapa susahnya orang menderita. Nah, maka kita nggak usah banyak sambat, nggak usah banyak mengeluh. Apalagi kayak saya itu kan, saya selalu punya prinsip, tetaplah jadi yang terbaik dengan caramu sendiri, meskipun namamu tidak baik di cerita orang lain. Nah, terlepas dari semua ujian itu, saya ingin menyampaikan begini. Hari ini banyak orang menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Tidak kenal baik dan buruk. Maka yang perlu saya ingatkan, mbak-mbak, coba kita perhatikan ya. Manusia itu terdiri dari 3 unsur dalam dirinya. Yang pertama adalah jasad, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah hati. Jasad, akal, hati. Lah, baik jasad, akal maupun hati semuanya membutuhkan nutrisi. Membutuhkan nutrisi untuk terus hidup dan sehat. Kesehatan jasad atau tubuh manusia itu didapatkan melalui makanan yang bergizi. Makanya kenapa Islam mengajarkan kulu mimma fil ardi halalang thayyibah. Makanlah yang halal dan baik. Ono kalane halal tapi tidak baik. Ayam itu halal, tapi nyolong ayamnya tetangganya. Nah, itu halal tapi tidak baik. Haram jadi ini. Nah, makanya ayam saja itu ada klasifikasinya. Apa bedanya ayam Jawa sama ayam Jepang? Ayam kampus, mbahmu ayam kampus gitu. Lah ini ayam kampus wis tua goblok. Ayam Jepang sama ayam Indonesia itu bedanya satu. Kalau ayam Jepang itu budek-budek, makanya diteriyaki. Oke. Kalau ayam Indonesia itu ndablek-ndablek, makanya digepreki. Kalau kamu jadi LC, jadi mbak-mbak di sini pekok, ya otomatis kamu akan menjadi korban tamu. Kalau kamu pinter, justru tamumu yang menjadi korbanmu. Contoh ya, saya itu banyak mendapati mbak-mbak pemandu karaoke. Itu dia bisa bertahan sekian tahun kerja di karaoke tapi nggak mendem. Karena kewajiban dia itu melayani tamu itu kan, PK itu kan pemandu karaoke, bukan pemandu mabuk minum-minuman.
Dan ternyata ketika tamu itu mendapatkan penjelasan yang logis dari mbak-mbak itu nalar, Dok, diterima. Dia nggak harus minum. Yang menjadi problem dasar itu cangkemmu doyan minum. Mumpung tamu teko, yes. Psikologinya adalah, coba kalian pikir, tamu itu datang seminggu sekali, sebulan sekali. Sementara kamu kerja setiap hari. Artinya kemungkinan mulutmu dimasuki alkohol sama tamumu seminggu sekali. Kalau kamu nggak punya cara, tiap hari kamu minum, Dok. Ya nggak kuat apa? Lambungmu. Orang minum itu dua kemungkinan. Kalau dia minum, habis minum nggak makan, dia mungkin badannya tetap stabil, tapi dia sakit lambung, ginjal, dan lain sebagainya. Kalau habis minum dia makan, gemuk. Problemnya itu. Loh. Kudune sampe awakmu pinter, sing kon ngombe iki tamune goblok gitu loh. Contoh umpamane kamu pinter, kamu minum ngoplos. Kan biasanya menuangkan minuman siapa? Tamu apa PK-nya? PK-nya. Kudune kowe pinter nduk, jatahe tamu botol isine botole diokehi, soft drinknya disedikitkan. Jatah kamu minum, soft drinknya dibanyakkan, alkoholnya disedikitkan. Itu baru pinter. Kamu malah nantang-nantang kok. Ayo om, lawaran wani piro, matane. Ayo. Oke om, gak usah dicampur, langsung songkok botol, wani piro. Allah itu menutupi aibmu. Maka kenapa Allah punya asma ya Sattar yang menutupi aib? Kenapa malah kita umbar? Allah sudah menutup aib kita, malah kita umbar. Makanya apa? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku akan diampuni oleh Allah kecuali mujahir. Siapa itu mujahir? Orang yang berbuat dosa kemudian diposting, ditampakkan secara terang-terangan. Allah sudah menutupi aib kita, malah kita bongkar sendiri di hadapan orang lain. Jadi ya kowe kerja ning kene kerja, aku rasa nglarang. Tapi minimal mengurangi kemaksiatannya, nggak usah posting yang seksi-seksi lah. Gitu. Apalagi postinganmu mesti palsu. Postingannya wow, asli nih. Weh. Karena cantik itu relatif. Filter dan editing alternatif. Loh, saya itu malah justru senang dengan orang yang dianggap itu kekurangan, tapi justru menjadi sebuah kelebihan. Contoh, Bude Yati pesek. Viral, kondang, mergo pesek. Kalau mancung belum tentu. Eli Sugigi ya. Sak partai Eropa Inung itu. Kelebihannya untu. Itu menangan, apalagi kalau lomba lari, menangan. Kakinya belum finish, giginya sudah finish. Wong goblok tuh biasanya jujur. Ya bener, kejujuran orang goblok tuh lebih biasanya. Kenapa orang goblok itu jujur? Ya karena dia sadar diri, kelebihan dia di kejujurannya. Tapi orang pinter biasanya malah gak jujur. Malah ngapusi gitu loh. Saya haji tahun 2015. Sama teman saya Madura, seorang lawyer. Di depan Masjidil Haram itu ditulisi, mamnu litadkhin, dilarang merokok. Dilarang merokok. Kalau di Sarkem dilarang merokok. Wah, ya Mbak Sarkem ora kerja. Iya. Dia ngeyel, Nduk, ngerokok di depan Masjidil Haram. Pul, bus, pul. Askar datang. Askar itu polisi Arab, namanya Askar. Oi, haram, mut, matikan. Mut kira di mut ki matikan kok, mut malah. Mut bahasa Arab itu artinya matikan. Malah mut. Haram, dimatikan sama dia. Cecek gitu. Askarnya pergi, dia ngerokok lagi. Saya di samping mau batin nih, orang ajar saya. Polisinya datang lagi. Oi, haram, mau menulih tatkin, mut. Dilarang merokok, matikan, haram. Matikan mana, Nduk? Askarnya pergi ngerokok lagi. Akhirnya jengkel, askarnya bawa beberapa temannya. Teman saya ngerokok ini dibopong ke kantor polisinya mereka. Diangkat gitu. Dia itu pinter. Begitu dibopong, dia langsung pura-pura bisu.
Undang-undang di Arab tuh orang bisu, orang buta, orang tuli itu tidak dikenai hukum. Bebas. Begitu diangkat langsung pura-pura. Lan duding sama saya. Aku yang melu. Ketularan. Ketularan pekok kayak gitu. Akhirnya bener, sama polisinya dilepas. Karena dipikir bisu. Dilepas. Begitu dilepas, aku langsung ngomong, bro, gue sampai nggak taubatan nasuha, pulang ke Indonesia kamu bener-bener bisu. Langsung ke depan Ka'bah sujud, ya Allah, bercanda ya Allah. Orang pinter tuh potensi ngapusnya tinggi. Karena dia tahu cari alternatif solusi. Ayo coba, yang melanggar hukum itu yang buta hukum apa yang ahli hukum? Kebanyakan yang ahli hukum. Karena iso ngakali gitu loh. Jadi kerusakan itu disebabkan karena orang pinter keminter atau goblok menyesatkan. Pinter yang keminter dan minteri, ngakali, atau orang goblok yang menyesatkan. Biasanya yang minteri itu mami apa mbaknya? Mami. Yang keminter tuh maminya. Ini padahal biar mami ini zaman jadi LC, yura sukses. Begitu jadi mami sok ngatur-ngatur loh. Alah, kowe iki sukses yura mungkin jadi mami ya ta. Atau mungkin karena faktor tua. Saya itu dengan orang yang dianggap banyak dosa atau marginal itu Mas Inung, saya itu banyak memberikan pemakluman. Tapi bukan berarti saya mengiyakan. Memaklumi sama mengiyakan itu kan beda tentu. Saya memberikan pemakluman supaya kalian bisa kemudian bisa lebih baik. Karena hijrah itu kan manhajar rasul, dikit-dikit yang meninggalkan keburukan. Jadi nggak harus spontan, gue bareng ngaji karena aku langsung tobat mulih. Nang omah kere meneh bingung balik meneh ora. Bukan seperti itu konsepnya. Tapi ayo pelan-pelan didandani. Dengan memaksimalkan semua kesempatan untuk berbuat baik. Maka ayo Dok. Jangan hanya berpikir fisik, tapi juga berpikir akal dan hati. Ada keseimbangan antara ilmu dengan iman. Ayo, saya sih tanya jawab. Yang tanya tak sawer. Ini bukan money politik tapi money sarkem. Kenapa saya kalau pengajian bagi duit? Supaya mengurangi hisab saya besok di akhirat. Sehingga kalau saya ditanya, Miftah uangmu untuk apa? Untuk mbak-mbak sarkem. Malaikatnya takon, kowe ngelonde? Ora, sedekah. Aku ya ngono to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Gus, nama saya Yanti. Namanya siapa? Yanti. Yanti. Kalau Yosepa. malam, kalau siang Yanto. Iya. Yang ingin saya tanyakan Gus, pertama. Yanti di sini udah berapa tahun Yan? Udah nggak tak hitung ya Gus. Nggak tahu itu. Iya. Oh berarti kamu senior ya? Yang ingin saya tanyakan Gus, apa hukumnya dalam agama Islam jika seorang suami tidak memberi nafkah? Suamimu? Saya tanya. Oh. Ya suami siapa aja gitu loh Gus, yang nggak ngasih Kamu masih nafkah. punya suami enggak? Masih. Oh suami orang? Oh masih. Terus yang kedua, apa benar seorang perempuan itu sudah punya suami, surga ada di telapak kaki suami? Mohon penjelasannya Ya Gus, nanti terima pulang kasih. kaki suamimu dibuka ya? Iya. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari Yanti alias Yanto. Jadi begini Mbak Yanti. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu artinya bertanggung jawab, lebih dari imam. Makanya bahasa Al-Qur'annya bukan ar-rijalu imamuna 'alan nisa tapi qawwam. Qawwam itu ya imam rumah tangga, imam ibadah. Imam sama makmum tanggung jawabnya lebih besar mana? Imam. Kalau kita sholat imamnya salah, itu salah kabeh. Ambiar. Bahkan kalau makmumnya salah, itu imam tanggung jawab. Makanya saya punya teori. Yang pas, yang benar itu
Suami meriksa HP istri atau istri meriksa HP suami? Apa? Podo-podo, salah. Yang paling berat meriksa HP itu suami meriksa HP-nya istri, bukan istri meriksa HP-nya suami. Alasannya apa? Kalau suami berbuat dosa dengan HP-nya, yang menanggung dosa hanya suami sendiri. Tapi kalau istri berbuat dosa dengan HP-nya, yang kena dosa tidak hanya istri tapi juga suami. Tapi faktanya bukan suami yang meriksa HP istri, tapi banyak istri meriksa HP suami. Wong wedok dilawan. Makhluk terkuat di muka bumi itu ya mak-mak. Itulah bedanya laki-laki sama perempuan. Laki-laki itu semakin kaya semakin butuh perempuan. Perempuan semakin kaya nggak butuh dengan laki-laki. Indung-indung, kepala indung, mata melirik, kaki kesandung. Jangan salahkan ibu mengandung, salahkan bapak yang punya. Halah, halah. Surga seorang istri terdapat kepada ketaatannya kepada suami. Surga seorang suami ketika dia bertanggung jawab kepada anak dan istri. Gitu Mbak Yanti ya? Di duitku 300.000 untuk Mbak Yanti. Tuh, dikasih Mbak Yanti itu. Ya. Ayo sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Dila. Dila? Iya. Saya akan menanyakan, kalau misalkan jadi istri ketiga itu gimana Gus? Harus minta izin dulu ke istri. Ngomong jaluk piro. Gimana Gus? Harus minta izin dulu ke istri tua atau gimana? Istri ke satu. Kamu mau jadi ketiga? Boleh. Iya. Mari kita akhiri pengajian kita. Daripada saya diperkosa. Di dalam Islam tidak ada syarat seorang laki-laki menikah lagi harus mendapatkan izin dari istri. Yang mewajibkan, ingat, yang mewajibkan mendapatkan izin dari istri itu adalah pengadilan agama ketika nikah resmi. Tapi kalau nikah siri itu nggak ada kewajiban suami untuk minta izin kepada. Jadi kayak Mas Yuda, Rabi Meneh, umpamane, itu nggak punya hak, nggak punya kewajiban untuk minta izin. Paling minta maaf. Iya. Nggak ada. Termasuk kedua, ketiga sampai keempat. Tapi kalau kamu menuntut surat nikah seperti istri pertama harus memberikan izin. Yang izin dari istri pertama ini dibawa ke pengadilan agama. Nanti ketok sama pengadilan agama bahwa sang istri mengizinkan untuk suami menikah lagi. Oh, ketiga, kayaknya kamu curhat deh. Kenapa kamu pengen jadi ketiga? Pengennya ke satu, tapi susah Gus. Terhalang. Itulah perempuan, bisa menyimpan dua pria di dalam satu hati. Tapi ingat, laki-laki bisa membeli tanpa harus mencintai. Ditimbang dulu, umurmu berapa, Dil? Aku umur tahun ini 26. Oh, 26. Ya. Masih nom, santai saja. Oke. Kayak nggak ada pria lain, Dil. Oke, boleh. Kalau sama Gus boleh nggak? Aduh! 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 Mas kawinnya apa, Dil? Gak nuntut apa-apa, yang penting tanggung jawab aja. Tak kasih jamaahku yang bujang mau. Mau. Itu boleh. kameramen itu. Halo. Dia bujang, ting. Persoalannya perutnya besar, burungnya kecil. Sepil boleh? Alah paling mau koyo pentil.
Jadi kalau tanya dapat izin apa enggak, itu enggak harus secara agama. Tapi kalau secara hukum harus, hukum negara. Jadi ya nyacil, tak kayak gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ana. Ana? Iya, Ana itu saya. Oh iya. Iya, Ana. Apakah salah jika mencintai suami orang? Tapi bentar. Saya rong rampung. Tapi suami orang ini mantan suami saya. Ruwet gitu loh. Mantan suamimu sudah menikah lagi. Sampun Gus, Terus sampun kamu ajeng. CLBK. Cinta lama bosok kembali. Belum kelar nih kalau Gus. Oh, jalan cinta lama belum kelar. Nggih. Nah, terus mantan suamimu tahu kalau kamu cinta lagi? Saling cinta Gus. Oh, saling cinta. Tapi istrinya pun ajeng melahirkan. Lah niku solusine pripun? Secara hukum, seorang perempuan mencintai suami orang itu boleh. Karena laki-laki boleh menikah 4 kali. Yang salah itu seorang laki-laki mencintai istri orang. Karena perempuan nggak ada poliandri. Lah, tetapi secara etika, coba posisinya sekarang kalau kamu jadi istri yang mau melahirkan itu. Kira-kira kamu sakit hati apa enggak, Dok? Siti Gus. Jadi kita berpikirnya seperti itu saja. Kita kan ngomong agama itu kan tidak hanya hukum tapi juga etika. Tapi anu Gus, istrinya niki dulu nih temennya saya. Lah, yes. Ning stasiun balapan Kota Solo sing dadi kenangan kowe kaya asu. Balas dendam Siti mboten ngaruh to. Alah kok balas dendam barang iki lho, ya Allah. Udahlah, Nduk, lelaki tidak hanya dia, masih banyak yang lain. Kebayang nggak kalau kamu ketahuan sama istrinya, kamu dikasih label pelakor? Gus lah, yang lain niku nggih suami orang. Aduh, ya mudah. Wis Nduk, sak bahagiamu, Nduk. Kalau bisa cari alternatif lain lah, nggak harus suami orang. Tapi keluarganya maksudnya masih welcome. Masih welcome. Oh, Nggih. sing ra welcome bojone to. Nggih. Wes Ana, tak doakan kamu dapat jodoh terbaik, Nduk. Amin. Ono tenanan iki. Kowe tak dongake. Ana ngono sabar, Nak. Insyaallah dapat jodoh terbaik. Amin. Kamu jual mahal lah, Nak. Wong tahu bulat digoreng dadakan cuwil regane 500-an kok. Mosok namu gede rasane Nak modal gratisan. Iya. Ana umurnya berapa, Tana? 28 tahun Oh, ini. baru 28. Udah punya anak? Bulan besok. Udah punya anak? Udah. Udah, gede ke anak dhisik lah. Nah, karena aku sering bilang toh, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Itu nah. Rungokno. Wis nanya. Aku sebenarnya kalau perempuan nggak mau ngasih uang sih, maunya yang ngasih nafkah. Mboten nolak, Gus. Oh, mboten nolak. Aduh, mulai dengklek boyokku ya Allah. Dikasih kali Mbak Eka. Kasih. Udah ya, 8:30 aku harus ke Menara Coffee. Ada yang mau mualaf? Alhamdulillah, ada yang mau mualaf, kita saksikan bareng-bareng ya. Mbak siapa namanya? Dina. Mbak Dina. Agama Dina siapa namanya? Wahyu Dwi Maulidina. Wahyu Dwi Maulidina. Iya. Jeneng kayak Bunda Dwi lah. Agama sebelumnya apa, Nduk? Hindu, Gus. Oh, Hindu. Iya. Kenapa pengen masuk Islam? Bukan karena paksaan? Bukan. Sukarela? Iya, suka. Keinginan sendiri? Iya. Ikhlas. Iya. Kenapa pengen masuk Islam? Kayak indah banget. Oh, indah banget, Masya Allah. Tepuk tangan tuh Mbak Dwi. Nanti kamu setelah tak syahadat ngasih KTP sama salah satu asistenku ya, biar dibuatin suratnya. KTP-nya udah tercetaknya Islam, Gus. Oh, sudah Islam. Oh, saman, berarti saman, kita formalitas. Iya. Tapi agamanya belum, masih Oh, Hindu. belum. Oke. Keluargamu tahu?
Sudah tahu, saya sudah izin sejak Nggak masalah. nggak masalah. Dia mereka bilang kalau menurut ya mau keyakinan sendiri. Oh ya udah, Ya. benar. Karena anak itu boleh tidak taat sama orang tuanya persoalan keyakinan, tetapi tetap harus hormat. Iya. Ya udah, ditirukan syahadat sama Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya doakan kamu istiqomah, menjadi muslimah yang baik. Amin. Ya, konsisten. Amin. Insya Allah. Ini hari ini dari semua yang hadir yang paling suci kamu, Dok. Karena dosamu dari lahir sampai sebelum tadi kamu masuk Islam diampuni, diputihkan oleh Allah. Amin. Makanya doakan semuanya ya. Dah kamu tak kasih uang untuk beli mukena. Kalau butuh Quran ke pondok, saya punya Quran banyak. Kamu sudah resmi menjadi seorang muslimah. Alhamdulillah. Kasih ya, Dok. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad. La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Maha Pengampun, ampuni semua dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni kekhilafan kami ya Allah. Ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami ya Allah dengan tetapnya iman dan Islam di dalam hati kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah ya Rabb, seberapa hina pun kami di pandangan manusia ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang mempunyai nilai dan value kebaikan di hadapanmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah keyakinan kami ini ya Allah istiqomah ila yaumil qiyamah. Dan pada akhirnya ketika Engkau panggil kami menghadapmu ya Allah, jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon doanya. Saya doakan semoga semuanya lancar. Amin. Nasinya silakan dibagi. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Alhamdulillah sudah selesai pengajian bersama mbak-mbak di Sarkem. Yang luar biasa. Mudah-mudahan ada hidayah untuk kita semuanya. Mas, kita saksikan keseruannya. Di Gus Miftah Official. Nama aku Wahyu Dwi Maulidina. Aku asli dari Bali. Dari Bali? Ya. Terus di sini udah 1 bulan kerja di sini.
Sering sih, cuma di channel YouTube, di FYP, TikTok kayak gitu. Yang lain-lain juga sering, maksudnya ikut kalau ada kajian-kajian gitu. Suka, ya. Jadi kan kemarin itu temen aku sering, kita kalau satu mes kan, itu sering sharing-sharing gitu, sharing-sharing kalau umat Islam tuh kayak gini gitu. Ya, jadi pas ada kebetulan ada siapa Gus Miftah itu ada momen ini, mumpung lagi ada momen buat mau login. Ya, jadi kan niatnya juga udah terkumpul sejak lama lah, udah seneng banget, bersyukur banget, iya seneng banget. Ya langsung emang tadi sengaja mau di depan mau minta, bisa nggak sih kalau misalnya mau ikut muslim gitu, bisa nggak sih kalau minta dituntun gitu. Aku tanya sama masnya itu, katanya bisa, boleh gitu. Ya kan akunya kan kerjanya tuh malam, jadi kalau siangnya kan mesti tidur pada istirahat. Itu dari tadi pagi dikit aja tidurnya udah nggak sabaran banget pengen ikut kajiannya Gus Miftah. Nanti sekalian mau utarain niatnya gitu. Sering itu kan sering FYP Gus Miftahnya ya, sering kayaknya sih oke deh kalau ikut ada mau mu'alaf gitu. Buat Gus Miftah, pokoknya terima kasih banyak udah ajarin, udah masukin Dina ke muslim. Pokoknya semua peraturan muslim janji deh bakal diikutin, dipelajarin. Sama-sama ya.